إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal kita adalah menimbulkan amalan saleh yang lainnya. Al-Hasanul Basri berkata, inna min jazail amalus salih ba'daha. Sesungguhnya balasan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amalan saleh yang lainnya. Maka ketika seorang hamba beramal saleh, ia salat, ia berzikir, ia membaca Al-Qur'anul Karim, ternyata amal salehnya menimbulkan ibadah yang lainnya, menyebabkan ia lebih kuat untuk beramal saleh dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka itu pertanda bahwasanya amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Umar berkata, kalaulah aku mengetahui ada satu salatku yang diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Itu menunjukkan bahwasannya amalan saleh yang menimbulkan ketakwaan dan memberikan kekuatan untuk senantiasa beramal saleh setelahnya, itu tanda adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima olehnya. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, tujuan disyariatkannya amal saleh dan ibadah kepada Allah adalah menimbulkan ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah menyebutkan tentang hikmah dan tujuan daripada amal saleh itu, ibadah itu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka apabila amal saleh kita, ibadah kita tidak menimbulkan ketakwaan kepada Allah, itu pertanda ya akhal Islam bahwasanya amal saleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah namun tidak memberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah setelahnya, itu pertanda bahwasanya amal tersebut dimasuki oleh sesuatu. Sebuah contoh misalnya ketika kita telah salat fardu, lalu kemudian diberikan oleh Allah kekuatan untuk berzikir setelahnya. Setelah itu kemudian Allah berikan lagi kekuatan untuk salat sunnah setelahnya. Maka itu menunjukkan mudah-mudahan bahwasanya salat fardu kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala.
Ketika ya akhal Islam, kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian ketika membaca Al-Quran membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita ingat kepada kehidupan akhirat, kemudian setelahnya menimbulkan rasa rindu untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertanda bahwasanya bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita sholat, ternyata tidak ada keinginan untuk berusaha menjaga salat sunnah kita. Ketika kita salat, ternyata tidak memberikan kekuatan di hati kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu pertanda ya akhal Islam, salat kita belum diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Karena bukankah Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata ia salat tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah ada sesuatu yang memasuki hatinya saat ia salat? Bisa jadi ria yang masuk ke dalam hatinya. Bisa jadi ketika ia salat ia tidak pernah khusyuk. Pikirannya ia pergi ke sana kemari, tidak bisa ia khusyuk di dalam solatnya, sehingga akhirnya Allah tidak menerima solatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushuruhu wa tusu'uhu wa thumunuhu wa sub'uhu. Seorang hamba setelah selesai solat ternyata hanya ditulis oleh Allah pahala 1/10 saja. Ada yang ditulis 1/9, ada yang ditulis 1/8, ada yang ditulis 1/7 saja, ada yang ditulis 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai setengah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita ya akhal Islam, segera kita introspeksi diri. Ketika kita telah beribadah kepada Allah, apakah ibadah itu menimbulkan kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah yang lainnya? Ketika kita telah selesai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segera kita introspeksi dan periksa hati kita. Apakah ibadah itu menimbulkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apabila tidak, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu adalah musibah yang menimpa diri kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, bulan Ramadan hampir menjelang kita. Mungkin 2 bulan lagi kita akan mendapatkannya insyaallah biiznillah. Saat kita di bulan puasa di bulan Ramadan ya akhal Islam, kita terasa berat ketika melaksanakan puasa bukan karena sakit. Akan tetapi kita memandang bahwa itu bulan yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan syahwat kita. Itu akibat daripada maksiat diri kita. Maka dari itulah para salafus salih, mereka mempersiapkan sebelum Ramadan dengan ibadah-ibadah. Mereka mulai dari bulan Rajab, kemudian mereka bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya ibadah-ibadah yang mereka lakukan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu memberikan hasil ketika mereka melakukan ibadah di bulan Ramadan. Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran dan yang lainnya. Karena ya akhal Islam, apabila kita tidak lakukan itu, maka sungguh ya akhal Islam, jiwa ini sebetulnya malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita tidak biasakan dari sekarang, ia tidak akan bisa melakukannya di bulan Ramadan nanti. Maka siapa yang ingin agar ia bisa membaca Al-Quran dan bisa mengkhatam Quran di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, hari ini kita mulai untuk mengkhatam Al-Quranul Karim. Hari ini kita mulai membaca Al-Quran.
agar kemudian hati kita terbiasa dengannya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan amal ibadah itu menimbulkan ketakwaan di hati-hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.